Bayangkan negara Anda tiba-tiba memangkas pajak makanan hingga 7%. Bukan 1%, bukan 2%, tapi dari 8% langsung ke 1%. Kedengarannya mustahil, kan? Tapi itulah yang baru saja diumumkan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada 30 Juli 2026. Ini adalah pemangkasan pajak konsumsi pertama sejak sistemnya diperkenalkan tahun 1989. Dan keputusan ini mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar keuangan global. Tapi kenapa Jepang melakukan ini? Dan yang lebih penting, apa artinya buat kita? Jepang sedang menghadapi badai ekonomi yang sempurna. Yen melemah drastis terhadap dolar AS. Harga energi melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Dan harga kebutuhan sehari-hari, dari beras, susu, hingga roti, naik lebih cepat dari kenaikan gaji. Rakyat Jepang, yang selama puluhan tahun terbiasa dengan harga stabil, kini merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen jatuh ke titik terendah dalam 1 dekade. Dan disinilah Takaichi mengambil langkah yang berani. Bukan bantuan tunai 1 kali seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, tapi pemotongan pajak permanen yang langsung terasa di kasir. Begini cara kerjanya. Mulai April 2027, pajak konsumsi atas makanan dan minuman akan turun dari 8% menjadi 1%, berlaku selama 2 tahun. Tapi itu belum semuanya. Pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah. Ketika digabungkan dengan pemotongan pajak, beban pajak efektif menjadi 0% untuk kelompok ini. Total biaya kebijakan ini? Sekitar 10 triliun yen, atau setara 62 miliar dolar AS, selama 2 tahun. Takaichi bersumpah tidak akan menggunakan utang untuk menutupi biaya ini. Untuk memahami seberapa besar langkah ini, kita perlu melihat sejarahnya. Pajak konsumsi Jepang dimulai pada 1989 dengan tarif 3%. Naik ke 5% pada 1997. Lalu ke 8% pada 2014. Dan sejak 2019, tarif standar adalah 10%, dengan tarif khusus 8% untuk makanan dan minuman. Selama 37 tahun, pajak ini hanya naik, tidak pernah turun. Tujuannya mulia, membiayai jaminan sosial untuk populasi yang menua cepat. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri berani menurunkan, bukan menaikkan. Tapi jangan bayangkan semua orang setuju. Di dalam partai Takaichi sendiri, Partai Demokrat Liberal, perlawanan sangat keras. Dalam rapat Komisi Pajak pada 31 Juli, perbandingan suara penentang dan pendukung adalah 6-4. Mantan Menteri Pertahanan Tomomi Inada menolak keras. Ia mempertanyakan apakah Takaichi benar-benar bisa menaikkan pajak kembali setelah 2 tahun. Mantan Menteri Luar Negeri Taro Kono memperingatkan bahwa harga bisa melonjak drastis ketika tarif dikembalikan. Bahkan Yuko Obuchi mengundurkan diri dari jabatan senior di Komisi Pajak sebagai bentuk protes. Pengumuman ini langsung mengguncang pasar. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun melonjak 5,5 basis poin ke 2,800%, karena investor khawatir tentang prospek utang tambahan. Para pendukung kebijakan ini mengatakan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan daya beli rakyat. Tapi para ekonom memperingatkan sisi gelapnya. Profesor Sutomu Watanabe dari Universitas Tokyo mengatakan pemotongan pajak justru bisa mempercepat inflasi, karena meningkatkan daya beli di saat Bank of Japan berusaha menekan harga. Takaichi bersikeras bahwa pemotongan ini bersifat sementara. Ia bahkan akan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan tarif ke 8% setelah 2 tahun. Tapi realitas politik berkata lain. Pemilihan anggota Dewan Tinggi pada musim panas 2028 akan menjadi ujian besar. Menaikkan pajak tepat sebelum pemilu adalah bunuh diri politik. Yang jelas, dunia sedang memperhatikan. Jika kebijakan ini berhasil, negara lain mungkin akan mengikuti jejak Jepang. Jika gagal, ini akan menjadi pelajaran berharga. Satu hal yang pasti, Jepang memilih untuk meringankan beban rakyatnya di saat yang paling dibutuhkan. Dan itu, setidaknya, patut diacungi jempol.